I know I wanna, could you be the one? Perkenalkan, nama saya Eskil Marisa Soeng dengan nomor induk mahasiswa 2006 1102280 dari kelas 5B5 kelompok 1 dengan mata kuliah akuntansi manajemen, di mana pada kali ini saya akan membawakan materi dari kelompok 6 mengenai konsep dan klasifikasi biaya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas proyek, yakni untuk mendapatkan nilai UTS. Untuk itu, mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Salah satu tugas terpenting akuntansi manajemen adalah menentukan biaya dari produk, jasa, pelanggan, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian para manajer. Oleh karena itu, manajer harus memahami arus biaya dan bagaimana biaya yang digunakan untuk pengambilan keputusan, baik untuk perusahaan kecil maupun perusahaan berskala besar dan global. Jadi dalam melakukan perhitungan akuntansi manajemen, kita atau seorang accounting maupun manajer harus mengerti terlebih dahulu mengenai konsep biaya. Karena kita akan selalu mengeluarkan biaya-biaya terkait dengan suatu proses produksi, baik itu barang maupun jasa, sehingga dengan kita mengetahui konsep biaya, kita dapat melakukan penentuan apakah biaya itu bisa dikecilkan atau mencari alternatif apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya yang dikeluarkan tersebut. Nah, dalam konsep biaya ini perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara biaya dan beban. Jadi, biaya adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan saat ini atau di masa depan bagi perusahaan. Contoh dari biaya misalnya toko kiel factory outlet merupakan perusahaan dagang jual beli baju di Manado. Ketika toko kiel factory outlet membeli baju ke vendor, maka pengeluaran kasnya disebut biaya, karena baju tersebut akan dijual sehingga memperoleh keuntungan. Sedangkan beban ialah saat biaya yang telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan, biaya tersebut sudah kadaluarsa. Contoh, beban misalnya di awal bulan toko kiel membayar tagihan sewa toko bulan Maret 2022 senilai 10 juta rupiah. Maka pengeluaran kasnya disebut beban karena masa manfaatnya hanya untuk bulan Maret 2022. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi biaya, di mana menurut klasifikasinya biaya itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ketelusuran biaya itu sendiri, yang kedua kemudian perilaku biaya seperti apa, fungsi pokok perusahaan itu bagaimana, dan elemen biaya produksi itu yang seperti apa. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait klasifikasi biaya ini. Jadi yang pertama adalah ketelusuran biaya. Terkait ketelusuran biaya, ketika kita menelusuri biaya suatu barang atau jasa, biaya itu dibedakan atau dibagi menjadi 2, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung pada suatu objek biaya. Yang termasuk biaya langsung adalah biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Contohnya, dalam pembuatan meja, kayu merupakan bahan baku yang mudah ditelusur sampai kepada produk jadi. Dan yang kedua adalah biaya tidak langsung, adalah biaya yang sulit untuk dapat ditelusuri secara langsung pada suatu objek biaya. Contohnya, gaji mandor dapat mengawasi beberapa pengerjaan produk. Yang kedua adalah klasifikasi terkait dengan perilaku biaya yang dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Nah, jadi perilaku biaya merupakan suatu gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan
naik turunnya suatu perusahaan, sehingga ketika biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut, hal ini akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan di masa mendatang. Perilaku biaya atau cost behavior adalah perubahan perilaku biaya karena perubahan aktivitas bisnis. Perilaku biaya menunjukkan suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa terdapat 3 jenis dari perilaku biaya itu sendiri. Yang pertama adalah perilaku biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan jumlah volume dari suatu kegiatan tertentu, tetapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan memengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Di dalam perilaku biaya tetap terdapat 2 jenis biaya. Yang pertama adalah committed fixed cost, yaitu sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi bangunan atau PBB, sewa, gaji, serta asuransi. Dan yang kedua adalah discretionary fixed cost, yaitu biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Nah, perilaku biaya variabel atau variable costing adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tetapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan. Di dalam perilaku biaya variabel terdapat 2 jenis biaya. Yang pertama adalah engineered cost variable, adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan, contohnya pemakaian bahan baku. Dan yang kedua adalah dictionary variable cost. Ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Contoh sederhananya adalah biaya iklan. Dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan memengaruhi perubahan volume kegiatan. Nah, di dalam metode perilaku biaya terdapat beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menghitung perilaku biaya, yakni dengan menggunakan metode pertama adalah metode titik tertinggi dan terendah, yaitu untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan dengan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Sedangkan metode yang kedua adalah metode biaya berjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan nol atau tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas, di mana dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX, sehingga pada huruf Y akan diartikan sebagai variabel tidak bebas yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi berikutnya terkait fungsi pokok perusahaan, yaitu
Yang pertama adalah biaya produksi. Jadi biaya produksi adalah semua biaya yang berkaitan dengan produksi atau semua biaya yang di pabrik atau tempat produksi sehingga barang tersebut tersedia untuk dijual. Contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan yang kedua adalah biaya periodik, yaitu semua biaya yang tidak termasuk biaya produk atau biaya dari semua bagian rantai nilai kecuali bagian produksi. Nah, biaya periodik dibagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan adalah biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan memberikan layanan purna jual sebuah produk atau jasa. Contoh, gaji dan komisi bagi karyawan, penjualan, iklan, pergudangan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Sedangkan biaya administrasi adalah semua biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum. Contohnya, gaji direksi, biaya umum, pencetakan laporan tahunan, dan akuntansi. Dan yang terakhir adalah elemen biaya produksi. Dibagi menjadi 3 hal atau biaya yang pasti dikeluarkan perusahaan ketika perusahaan tersebut melakukan atau membuat suatu produk. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan suatu produk. Di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Misalnya dalam membuat produk 10 meja membutuhkan waktu 8 jam yang dikerjakan oleh tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dalam 1 jam adalah sebesar 20.000. Artinya dalam 8 jam biayanya menjadi 160.000. Biaya yang 160.000 ini disebut biaya tenaga kerja langsung. Contoh biaya tenaga kerja langsung seperti gaji supervisor, gaji mandor, gaji manajer, dan gaji direktur. Dan biaya tenaga kerja tidak langsung seperti biaya tenaga kerja yang lepas. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya, depresiasi peralatan pabrik, depresiasi gedung pabrik, dan asuransi pabrik. Kemudian kita masuk pada klasifikasi biaya yang dikaitkan dengan pembuat keputusan. Di situ dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya terkendalikan. Jadi, biaya terkendalikan yaitu suatu biaya yang dianggap sebagai biaya terkendalikan pada jenjang manajemen tertentu, manakala lapisan manajemen tersebut mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi biaya tadi. Contoh, biaya iklan surat kabar menjadi biaya terkendalikan oleh manajer pemasaran apabila dia mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi biaya dan jenis iklan surat kabar. Dan yang kedua adalah biaya tidak terkendalikan. Biaya ini berada di luar kendali manajer karena tidak dapat mengotorisasinya. Misalnya biaya penyusutan mesin perlengkapan pabrik. Bagi manajer pemasaran menjadi biaya tidak terkendalikan karena manajer tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengotorisasi pemakaian mesin pabrik. Dan yang berikutnya adalah manfaat informasi biaya bagi manajer. Jadi yang pertama adalah penilaian persediaan, yakni untuk mengetahui biaya mana yang akan dilekatkan atau dibebankan dalam persediaan perusahaan. Dan yang kedua adalah penentuan laba usaha, yakni untuk mengetahui biaya mana saja yang akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba usaha selama periode tertentu. Dan yang ketiga adalah perencanaan keuangan, yakni mengetahui perencanaan biaya masa depan dengan tujuan finansial yang dikehendaki. Dan yang keempat adalah pengendalian kegiatan usaha,
yakni mengetahui informasi tentang hasil biaya sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan, yakni untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil dalam menghadapi berbagai alternatif tindakan yang berhubungan dengan biaya. Sekarang kita masuk dalam penentuan pemicu biaya, di mana ada 5 pemicu, yaitu analisis aktivitas, analisis biaya, inventarisasi pemicu biaya, penentuan pemicu biaya, dan pemicu yang baik, di mana dalam analisis aktivitas terdapat 3 pemicu. Yang pertama wawancara karyawan, inventarisasi aktivitas, dan pengecekan ulang. Dan yang kedua adalah analisis biaya, bertujuan untuk menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi. Dan yang ketiga inventarisasi pemicu biaya, yaitu melakukan inventarisasi faktor kemungkinan yang menyebabkan tinggi rendahnya konsumsi biaya tersebut. Dan yang keempat penentuan pemicu biaya, yaitu dasar yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antara biaya dan aktivitas. Dan yang terakhir adalah pemicu yang baik, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat diukur, dan yang kedua dapat dikendalikan, sederhana, berhubungan dengan objek biaya, dan dapat diterima. Kemudian kita berbicara lagi mengenai biaya barang dan jasa. Ada 2 jenis produk perusahaan, yakni produk berwujud dan tak berwujud. Yang pertama adalah produk berwujud, merupakan barang yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Dan yang kedua adalah produk tidak berwujud, merupakan jasa yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Kemudian kita masuk dalam biaya produk atau barang berwujud, di mana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya produk rantai nilai, yaitu biaya produk yang mempertimbangkan semua biaya mulai dari riset dan pengembangan, pemasaran sampai dengan layanan pelanggan. Dan yang kedua biaya produk operasional, yaitu biaya produk yang mempertimbangkan aktivitas yang dikonsumsi produk mulai dari produksi, pemasaran sampai dengan layanan pelanggan. Dan yang ketiga biaya produk tradisional, yaitu akumulasi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang digunakan dalam menghasilkan produk. Dan kita masuk dalam biaya produk dan pelaporan eksternal. Salah satu tujuan utama sistem akuntansi manajemen adalah penentuan biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Biaya produksi sering dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya utama atau bahan baku dan tenaga kerja langsung, dan biaya konversi atau tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Kemudian kita masuk dalam biaya relevan, merupakan biaya masa depan yang berbeda antar alternatif, di mana mempunyai 2 kriteria. Yang pertama adalah biaya masa depan atau biaya yang belum terjadi, dan yang kedua adalah biaya berbeda antar alternatif atau suatu elemen biaya berbeda antar alternatif. Dan berikutnya adalah biaya diferensial, merupakan kenaikan biaya atau penurunan biaya di mana setiap keputusan melibatkan alternatif dan biaya maupun manfaat harus dibandingkan. Kemudian ada biaya kesempatan. Biaya kesempatan merupakan manfaat yang dikorbankan saat satu alternatif keputusan dipilih dan menggambarkan alternatif lain. Manajer harus secara eksplisit mengidentifikasi dan mempertimbangkan biaya ini dalam setiap pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah biaya terbenam, merupakan biaya yang sudah terjadi dan keputusan masa depan tidak lagi dapat mengubah biaya tersebut. Baik, sekarang kita masuk dalam studi kasus, di mana biaya produk, laporan beban pokok produksi, dan laporan laba rugi. Prodi Company memproduksi larutan pembersih untuk berbagai industri. Beberapa bahan kimia, deterjen, dan air dicampurkan menjadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan berupa drum dengan volume 10 galon. Brody menyediakan informasi tahun lalu sebagai berikut.
pembelian bahan baku 250.000, tenaga kerja langsung 140.000, penyusutan peralatan pabrik 45.000, penyusutan bangunan pabrik 30.000, penyusutan gedung pusat 50.000, asuransi pabrik 15.000, pajak bumi dan bangunan berupa pabrik 20.000, kantor pusat 18.000, utilitas pabrik 34.000, utilitas kantor penjualan 1.800. Gaji bagian administrasi 150.000, gaji tenaga kerja tidak langsung 156.000. Gaji bagian penjualan 90.000, saldo awal bahan baku 124.000, saldo awal barang dalam proses 124.000, saldo awal barang jadi 84.000, saldo akhir bahan baku 102.000, saldo akhir barang dalam proses 130.000, saldo akhir barang jadi 82.000. Tahun lalu Brody Company berhasil memproduksi 100.000 unit, pendapatan penjualan sebesar 1.200.000 dan Brody membayar komisi penjualan sebesar 5% dari besarnya penjualan. Diminta hitunglah bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi pada tahun lalu. Yang kedua, hitunglah total biaya utama, dan yang ketiga, hitunglah biaya konversi. Yang keempat, susunlah laporan beban pokok produksi tahun lalu, hitunglah biaya produk per unit. Yang kelima, susunlah laporan beban pokok penjualan tahun lalu. Dan yang keenam, susunlah laporan laba rugi tahun lalu. Tunjukkan presentasi penjualan pada setiap pos yang ada dalam laporan laba rugi. Sekarang kita masuk dalam penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama, bahan baku langsung sama dengan 124.000 ditambah 250 dikurang 102.000 sama dengan 272.000. Penyelesaian kedua, biaya utama sama dengan 272.000 ditambah 140.000 sama dengan 412.000. Untuk penyelesaian soal ketiga, pertama, hitung total biaya overhead, di mana penyusutan peralatan pabrik sebesar 45.000, penyusutan bangunan pabrik 30.000, asuransi pabrik 15.000, pajak bumi dan bangunan pabrik 20.000, utilitas pabrik 34.000, gaji tenaga kerja tidak langsung 156.000. Jadi total overheadnya sebesar 300.000. Jadi biaya konversi sama dengan 140.000 ditambah 300.000 sama dengan 440.000. Penyelesaian bagian 4, bahan baku langsung sebesar 272.000, tenaga kerja langsung 140.000, overhead 300.000, total biaya produksi 712.000, ditambah dengan barang dalam proses awal 124.000 dikurangi barang dalam proses akhir 130.000. Beban pokok produksinya, maka beban pokok produksi sebesar 706.000. Jadi biaya produk per unitnya sama dengan 706.000 dikurang dengan 100.000 unit sama dengan 7,06. Sekarang kita masuk dalam penyelesaian yang ke-5, yaitu pertama, hitung beban penjualan pokok produksinya, ya, atau beban pokok produksi sama dengan 706.000, kemudian ditambah persediaan awal barang jadi 84.000 dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar 82.000, maka beban pokok penjualannya didapat 708.000. Kemudian untuk penyelesaian yang nomor 6, pertama, hitung beban penjualan dan beban administrasi, di mana utilitas kantor penjualan 1.800, gaji bagian penjualan 90.000, komisi penjualan 1.200 dikali 0,5, di mana didapatkan 60.000. Kemudian total beban penjualan sebesar 151.800, penyusutan gedung kantor pusat 50.000, pajak bumi dan bangunan kantor pusat 18.000, gaji bagian administrasi 150.000, maka total beban administrasi sebesar 218.000.
Berikut merupakan laporan laba rugi untuk tahun lalu pada Prodi Company, di mana penjualan 1.200.000 dengan persen 100. Kemudian beban pokok penjualan 708.000 dengan persen 59,00. Laba bruto 492.000 dengan persen 41,00 dikurangi dengan beban penjualan sebesar 151.800 dengan persen 12,65, beban administrasi 218.000 dengan persen 18,7, di mana laba operasi yang telah dibulatkan sebesar 122.000 dengan persen 10,18%. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi, konsep, dan klasifikasi biaya. Sekian dari saya, terima kasih.